Bab 6724, Pembunuhan. Begitu suara berat Dev berakhir, sosoknya tiba-tiba melesat ke udara. Kekuatan kacau yang terpendam di sekitarnya tiba-tiba bangkit kembali, dan cahaya abu-abu yang semula terkekang menerobos belenggu meridiannya, menyembur keluar melalui pori-porinya dan menyelimuti jubah abu-abunya yang lebar. Angin kencang merobek kain itu, ujung jubahnya putus dan retak. Angin dahsyat itu membawa tekanan yang berat, luas, dan primitif, menyebabkan angin kencang di sekitarnya tiba-tiba berhenti. Berdengung pedang pembunuh naga terhunus secara otomatis, dan raungan naga yang jernih dan mendominasi menggema di seluruh lembah. Teriakan pedang itu mengguncang kehampaan, menimbulkan lapisan riak yang terlihat di udara. Di inti pedang yang hitam pekat, lapisan aura pedang ungu yang sangat halus muncul, membawa gumpalan cahaya abu-abu dan kacau. Dua kekuatan yang sangat bertentangan menyatu dengan sempurna, menjalin bersama membentuk lengkungan pedang tebal berwarna abu-abu keunguan dengan aura kehancuran yang mengerikan. Saat cahaya pedang mengalir, kehampaan runtuh inci demi inci, dan retakan spasial halus menyebar keluar di sepanjang punggung pedang, setiap garis terukir dengan sajak Taois yang kacau tentang semua hukum yang kembali ke ketiadaan. Jiang Xuelan mengikuti Dev dari dekat, tangan putihnya yang ramping bergerak cepat, ujung jarinya membentuk segel ilahi es yang rumit dan kuno. Itulah segel sihir asli yang diwariskan selama 100.000 tahun oleh garis keturunan Dewa Es. Saat segel itu naik dan turun, uap air yang sangat dingin yang telah melayang di antara langit dan bumi berkumpul dengan hebat. Energi dingin yang tak terlihat melonjak dari lapisan batuan bawah tanah, angin kencang dari ketinggian, dan celah-celah di kehampaan, melingkari lengan bawahnya yang indah. Klik, klik, suhu dingin yang ekstrim menekan udara di sekitarnya, seketika mengembunkan uap air menjadi embun beku. Kristal es heksagonal kecil muncul begitu saja dari udara, melayang dan berputar sebelum berjatuhan. Kristal-kristal es membiaskan sinar matahari, berubah menjadi pita-pita panjang dan berkilauan dari cahaya biru es yang melingkari pergelangan tangan dan lengannya, dengan pola-pola dewa es yang rumit mengalir di permukaan es. Setiap garis dipandu oleh hukum dingin ekstrim langit dan bumi, hawa dingin meresap ke dalam kulit dan mengikis tulang, bahkan angin sepoi-sepoi pun langsung membeku, berubah menjadi es yang melayang di udara. Tidak jauh dari situ, Zier, yang berdiri anggun mengenakan pakaian ungu, tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut di matanya. Sebelumnya, dia telah mengambil keputusan untuk mengerahkan seluruh esensi Taoisnya dan menahan serangan jiwa ilahi ke-13 dari Jin Wuhao. Dia telah mengerahkan energi abadi aslinya, dan cahaya ungu di sekitar tubuhnya telah ditahan. Dia hanya ingin menukar nyawanya dengan luka dan menahan Dewa Emas Luo Agung ini. Namun, Dev dan Jiang Xuelan tiba-tiba melancarkan serangan, dan dua kekuatan yang sangat berbeda namun sama-sama murni memecah pertempuran, sepenuhnya mengacaukan rencananya untuk bertarung sampai mati. Dalam sekejap mata, Zier menekan energi abadi yang bergejolak di dalam tubuhnya, dan dengan sedikit putaran pinggangnya, dia mundur ke samping sementara jubah ungunya berkibar. Dia sepenuhnya melepaskan posisi penyerangan utama yang menghadapi Jin Wuhao, tangannya yang ramping menggenggam gagang pedang abadi Ziyuan, bilahnya mengarah ke tanah, diam-diam mengumpulkan kekuatannya. Dia sengaja membiarkan dirinya terbuka, menciptakan celah bagi keduanya untuk menyerang. Matanya yang dingin dan acuh tak acuh dipenuhi kewaspadaan, siap untuk menyerang kapan saja. Dua semut alam abadi emas yang rendah, dengan kultivasi yang minim dan fondasi yang dangkal, berani ikut campur dalam pertempuran para makhluk tertinggi ras dewa dan mencari kehancuran mereka sendiri. Jin Wuhao memandang ke bawah dari posisinya yang tinggi, jubah ilahi emasnya berkibar tanpa angin, dan tubuhnya diselimuti cahaya keemasan yang menyebar ke seluruh langit. Tekanan ilahi unik dari Dewa Emas Luo Agung bagaikan gunung yang runtuh dan laut yang surut, menghancurkan seluruh lembah. Dia menggenggam otoritas kaisar ilahi dengan erat menggunakan kelima jarinya, dan pedang ilahi tertinggi, yang mewarisi sifat ilahi dari gagak emas kuno, berputar di udara. Pola-pola ilahi keemasan yang tak terhitung jumlahnya menyala satu demi satu di badan pedang, dan cahaya pedang yang menyala-nyala dan menyilaukan itu mengembun dan terkompresi, berubah menjadi gelombang tebasan pedang horizontal setipis sayap jangkrik dan secepat guntur. Serangan pedang ini tidak mengandung gerakan-gerakan rumit apapun, itu murni kekuatan luar biasa dari seorang Dewa Emas Luo Agung. Cahaya pedang menebas langit, merobek udara dan menghasilkan ledakan tajam yang memekakkan telinga. Di bawah getaran gelombang suara, bebatuan berjatuhan dari dinding batu di kedua sisi lembah, retakan menyebar dengan cepat, dan semua bebatuan yang berserakan hancur menjadi debu oleh cahaya pedang ilahi. Bahkan sebelum cahaya pedang tiba, panas menyengat dari emas yang terbakar dan besi yang meleleh telah menyelimuti Dev dan Jiang Xuelan. Rambut mereka tertiup angin oleh gelombang panas, dan kulit mereka terasa seperti ditusuk jarum. Minggir! Suara Zier yang jernih dan dingin menusuk udara, membawa esensi keabadian dan menembus deru angin. Cahaya abadi memancar dari bawah kakinya, dan sosoknya berubah menjadi kabut ungu yang melesat, seketika berteleportasi ke arah mereka berdua. Pedang abadi jurang ungu menebas dari langit. Bang! Dua pancaran cahaya, satu berwarna ungu dan satu berwarna emas, bertabrakan dengan hebat, melepaskan cahaya yang sangat menyilaukan yang membutakan semua kultivator di lembah itu. Gelombang kejut yang dahsyat menyebar keluar, mengikis lapisan batuan tebal dan menimbulkan awan debu hangus.
Aura abadi berwarna ungu yang terkonsentrasi dan mendominasi dengan paksa mengutus cahaya pedang ilahi, dan cahaya spiritual emas yang hancur berhamburan ke segala arah, seperti pecahan kaca, jatuh ke tanah, meleleh dan menjadi panas begitu menyentuh tanah, membakar lubang-lubang hitam pekat. Tanpa ragu sedikit pun, Dev memanfaatkan celah singkat ketika Zier memblokir serangan itu. Benih hukum spasial di dalam tubuhnya berputar dengan kecepatan penuh, dan energi spiritual di dalam meridiannya melonjak dan bergetar terbalik. Dia mendorong teknik teleportasi spasial hingga batasnya. Sosoknya melesat 3 kali berturut-turut, setiap gerakan merobek sejengkal ruang hampa dan meninggalkan riak spasial abu-abu yang cepat berlalu. Dengan 3 langkah, dia langsung memperpendek jarak hingga 100 kaki, menutup celah hingga 3 kaki dari Jin Wuhao. Jarak ini adalah garis kematian yang dikunci oleh kesadaran ilahi seorang Dewa Emas Luo Agung, dan juga jarak pembunuhan yang sempurna bagi kekuatan kekacauan untuk dilepaskan. Tulang punggung pedang pembunuh naga bergetar hebat saat Dev memeras keluar esensi kekacauan terakhir yang tersisa dari dantiannya. Api abu-abu yang kacau membubung di sepanjang bilah pedang, berputar-putar dengan aura pedang berwarna ungu. Nyala api abu-abu dan ungu itu terbakar dengan tenang, tanpa panas yang menyengat, tetapi memancarkan kesunyian yang mengerikan yang seolah-olah memusnahkan segala sesuatu. Api ini tidak membakar daging dan darah, juga tidak menghanguskan rumput dan pepohonan. Api ini secara khusus menggerogoti fondasi Dao Agung, melarutkan pola hukum, dan melenyapkan asal mula artefak ilahi. Ia adalah awal dari semua hukum, dan juga akhir dari semua hukum. Memotong. Dev sedikit membuka bibirnya, mengucapkan satu kata, dan cahaya pedang menebas ke arah yang sama. Momentum pedang itu tidak menyerang dada atau perut, juga tidak menembus jiwa. Sebaliknya, ia tepat mengenai lengan kanan Jin Wuhao yang memegang pedang, menunjuk langsung ke otoritas Kaisar Ilahi yang membawa warisan ras ilahi selama puluhan ribu tahun. Pada saat yang bersamaan, Jiang Xuelan melancarkan serangannya. Dia mengayunkan lengannya ke depan dengan tiba-tiba, menyebabkan pita cahaya biru es yang mengelilinginya meledak, dan esensi Dewa Es di dalam tubuhnya mengalir keluar tanpa hambatan. Kekuatan dahsyat dari suhu dingin ekstrim berkumpul dan mengambil bentuk, berubah menjadi kerucut es raksasa sepanjang sekitar 3 meter dengan tepi tembus pandang. Kerucut es itu dipenuhi dengan pola Dewa Es kuno yang rumit, dan udara dingin yang telah membekukan segalanya untuk selamanya membawa ujung tajam yang dapat merobek segala sesuatu. Ia melesat di udara, menyentuh sisi cahaya pedang pembunuh naga, dan menembus langsung ke jantung vital Jin Wuhao. Saat udara dingin berlalu, udara itu langsung membeku dan mengeras, dan garis-garis es putih yang berliku-liku muncul di udara. Debu yang melayang dan kerikil yang berserakan semuanya membeku, bahkan fluktuasi energi spiritual yang tersebar pun membeku di tempatnya. Embun beku menyebar di permukaan tanah, dan bunga-bunga embun beku dengan cepat tumbuh di sepanjang retakan pada lapisan batuan, menyebabkan batuan keras retak dengan suara yang berderak. Untuk pertama kalinya, sedikit keretakan muncul di ekspresi Jin Wuhao yang sebelumnya acuh tak acuh. Di matanya, Dev dan Jiang Xuelan tidak lebih dari 2 kultivator abadi emas yang seperti semut. Betapapun hebatnya gerakan mereka, mereka tidak akan mampu menembus perlindungan ilahi dari seorang abadi emas Luo Agung. Namun, tepat ketika cahaya pedang abu ungu mendekati lengan kanannya, otoritas Kaisar Ilahi yang dipegangnya di telapak tangan, sebuah pedang yang tidak bergerak selama puluhan ribu tahun, tiba-tiba bergetar hebat. Bab 6725, Beku. Berdengung. Suara jeritan pedang yang sangat samar dan menyayat hati merambat di sepanjang gagang pedang hingga ke jiwa Jin Wuhao. Itu bukanlah resonansi artefak magis, melainkan ratapan dari esensi artefak ilahi yang terkekang. Rune-rune ilahi kuno yang terukir jauh di dalam inti pedang secara naluriah membangkitkan rasa takut, menyebabkan pedang itu meronta-ronta dan menghindar dengan panik. Gumpalan kekuatan abu-abu yang kacau itu tampaknya merupakan musuh alami dari semua keilahian dan semua hukum. Apa? Pupil mata Jin Wuhao yang berwarna emas gelap tiba-tiba menyempit, dan badai berkecamuk di hatinya. Dia memegang kekuatan Kaisar Dewa selama 10.000 tahun, menaklukkan alam rahasia yang tak terhitung jumlahnya di alam bawah, dan bertarung melawan iblis luar angkasa. Tidak ada kekuatan yang pernah membuat artefak tertinggi ini merasa takut. Di saat kritis itu, dia dengan paksa menekan rasa terkejut di hatinya, membalikkan pergelangan tangannya, dan dengan cepat mengembalikan pedangnya untuk menangkis. Cahaya ilahi keemasan memenuhi badan pedang, dan lapisan penghalang ilahi seketika terbentuk. Namun tatapan Dev jernih. Sejak awal, tujuannya bukanlah untuk membunuh tubuh fisik Jin Wuhao, melainkan untuk menghancurkan artefak ini dan memutuskan medium yang menghubungkan lawan dengan alam ilahi. Dentang. Deru dentingan logam yang memekakkan telinga memecah lembah, terdengar jelas dan menggema, menyebabkan gendang telinga semua orang terasa sakit dan jiwa mereka mati rasa. Dua kekuatan purba bertabrakan dengan dahsyat, dan gelombang kejut melingkar menyapu ke segala arah, mengirimkan debu beterbangan ke langit dan menutupi separuh langit. Kekuatan abu-abu yang kacau mengalir di sepanjang permukaan kontak pedang, seperti ular hitam kecil yang tak terhitung jumlahnya dan menggeliat, mengabaikan penghalang ilahi, dan dengan paksa menembus ke dalam otoritas Kaisar Ilahi, dengan panik menggerogoti pola ilahi berlapis emas di permukaannya. Rune-rune ilahi berwarna emas, yang awalnya bersinar terang dan memancarkan cahaya suci, tiba-tiba meredup saat bersentuhan dengan kekuatan kekacauan. Rune-rune itu terpelintir dan berubah bentuk, berkelap-kelip seperti cahaya bintang, seperti lilin yang bergoyang di terpa badai, siap padam kapan saja.
Serangkaian suara retakan terdengar dari dalam artefak itu, halus namun mematikan. Jin Wuhao dapat dengan jelas merasakan bahwa ikatan jiwa ilahi antara dirinya dan otoritas Kaisar Ilahi sedang diputus secara paksa. Dalam sekejap mata, serangan pembeku Jiang Xuelan telah sampai kepadanya. Duri es kristal raksasa itu menghantam dada Jin Wuhao dengan keras, memaksanya untuk membagi perhatiannya dan dengan cepat mengerahkan kekuatan ilahi di dadanya untuk memadatkan perisai cahaya ilahi emas yang bulat dan tebal. Kerucut es itu meledak dengan raungan yang memekakkan telinga, menyebarkan kristal es biru yang tak terhitung jumlahnya yang langsung membekukan tanah saat mendarat. Namun, esensi dingin ekstrim yang terkandung jauh di dalam lapisan es menyebar ke belakang sepanjang celah di perisai cahaya ilahi, dengan cepat naik ke meridian lengan kanannya tempat dia memegang pedang. Dalam sekejap mata, lapisan tipis embun beku menyelimuti tangan kanan Jin Wuhao yang kuat dan perkasa, yang dipenuhi dengan kekuatan ilahi. Udara dingin membekukan aliran darah dan menghambat sirkulasi kekuatan ilahi. Ujung jari yang memegang pedang tiba-tiba kaku, dan kekuatannya berkurang 3/10. Sekarang, Dev terengah-engah, dadanya terasa sangat sakit, dan dia dengan paksa menekan dampak buruk dari terkurasnya energi spiritualnya, berteriak dengan ganas. Setelah mengumpulkan kekuatannya untuk waktu yang lama, sosok Zier tiba-tiba menerobos udara. Tubuhnya dipenuhi cahaya ungu, melepaskan semua posisi bertahan dan berubah menjadi meteor ungu yang melesat melintasi langit, tepat memanfaatkan celah yang sesaat ketika Jin Wuhao menangkis dengan pedangnya, lengan kanannya membeku, dan dia kehilangan keseimbangan. Pedang abadi jurang ungu menyembunyikan semua cahaya dan fenomena pedangnya, memadatkannya hingga ekstrim. Ia menusuk tanpa suara, begitu cepat sehingga melenyapkan cahaya dan bayangan serta menyembunyikan suara pedangnya. Seperti guntur takdir, ia menembus tenggorokan Golden Crow Hao dalam sekejap. Darah ilahi berwarna keemasan yang hangat dan kental menyembur keluar, menyemprot ke tanah berbatu yang hangus, tempat darah itu mendarat dan membakar, menghasilkan asap putih yang mendesis. Tubuh Jin Wuhao yang tinggi dan gagah tiba-tiba menegang, mata emas gelapnya melebar tiba-tiba, dipenuhi dengan rasa tidak percaya, keheranan, dan amarah. Dia sombong dan merasa diri penting, menyandang kekuatan Kaisar Dewa dan memandang rendah semua makhluk hidup di alam bawah. Seharusnya dia menghancurkan ketiga kultivator tingkat rendah itu, tetapi dia lengah sesaat dan ritmenya terganggu oleh dua kultivator Dewa Emas. Dia sama sekali mengabaikan wanita berpakaian ungu yang fondasi keabadiannya tak terukur. Dua orang yang tampaknya paling lemah justru memiliki origin, harta karun tertinggi yang dapat menahan kekuatan ilahi, dan berhasil menembus pertahanan ilahi yang tampaknya tak terkalahkan. Namun, pada saat rasa sakit yang menyiksa itu menyapu jiwanya, senyum dingin dan menyeramkan perlahan muncul di bibirnya yang kaku. Darah ilahi berwarna emas terus merembes dari luka di tenggorokannya, menodai kera emasnya. Suaranya serak dan parau, setiap kata diwarnai dengan rasa sakit akibat gesekan daging, untuk yang ke-17 kalinya. Kau, pikir kau bisa membunuhku seperti ini? Kau terlalu naif. Begitu selesai berbicara, tubuhnya yang berat condong ke belakang dan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, menimbulkan kepulan debu dan menyebabkan dasar lembah sedikit bergetar. Cahaya ilahi yang tersisa perlahan meninggalkan tubuh, dan vitalitas permukaan dengan cepat menghilang, membuatnya tampak tidak berbeda dari Dewa Emas Luo Agung yang telah jatuh. Cepat, Xuelan, bekukan mayat itu segera. Pisahkan dari energi spiritual langit dan bumi, dan cegah jiwanya keluar. Dev menoleh tajam, matanya dipenuhi rasa tergesa-gesa. Pada saat percakapan mereka, dia merasakan fluktuasi yang sangat halus dari daya tarik alam ilahi menembus persepsinya yang kacau. Jiang Xuelan tak berani ragu sejenak, menahan rasa pusing akibat terkurasnya kekuatan spiritualnya, dan dengan cepat membentuk segel tangan dengan 10 jarinya, mengaktifkan seluruh 60% esensi Dewa Es yang tersisa di dantiannya. Udara yang sangat dingin, seperti air terjun es kuno yang mengalir deras, menyelimuti jenazah Jin Wuhao. Embun beku yang menusuk menyebar dari atas ke bawah, menyegel kulit, daging, pembuluh darah, dan tulang, membekukan aliran darah dan daging dalam sekejap. Lapisan demi lapisan embun beku, inci demi inci, kaki demi kaki, 3 kaki, akhirnya menyatu menjadi peti mati es yang tebal, sempurna, dan tembus pandang. Lapisan es itu mengunci semua kekuatan kehidupan dan semua fluktuasi spiritual, sepenuhnya menyegel Jin Wuhao di dalamnya, bahkan gerakan terkecil dari rambutnya dan kehangatan darahnya yang tersisa pun sepenuhnya terisolasi. Peti mati es itu sangat jernih, memantulkan senyum jahat di wajah mayat itu, membeku dalam waktu, memancarkan aura yang mengerikan. Pertempuran berakhir untuk sementara, niat membunuh yang tegang tiba-tiba menghilang, dan ketiganya rileks, menghembuskan napas pengap secara bersamaan. Punggung Jiang Xuelan sedikit membungkuk, bahunya bergetar, dan napasnya yang cepat dan berat bergema di sekitarnya. Kekuatan Dewa Es yang berlebihan terus-menerus berbalik menyerang meridiannya, dan rasa kebas serta kesemutan yang menusuk tulang menyebar ke seluruh anggota tubuh dan tulangnya. Mata birunya yang sedingin es tertutup lapisan kelelahan abu putih, bulu matanya yang panjang terkulai lemas, dan keringat harum di dahinya membasahi pelipisnya, mengalir ke rahangnya yang pucat. Namun saat ia menatap peti mati es itu, senyum tipis tanpa sadar muncul di bibirnya, dan tekanan berat dari hari-hari pertempuran sengit pun sedikit mereda. Dev menyarungkan pedangnya, buku-buku jarinya menyentuh dahinya yang panas untuk menyeka lapisan tipis keringat dingin. Di sisi jubah abu-abu itu, robekan sempit terlihat sangat mencolok. Itu adalah bekas yang ditinggalkan oleh cahaya pedang ilahi yang sebelumnya meluap dari Jin Wuhao.
Kulit dan daging di bawah pakaian itu terbalik, dan darah merah tua perlahan merembes keluar. Untungnya, itu tidak merusak dantian atau dasar Dao, sehingga lukanya tidak fatal. Pengaktifan terus-menerus hukum spasial dan kekuatan kacau menyebabkan meridiannya berdenyut kesakitan, dan energi spiritual di dantiannya hampir habis. Zier berdiri bersandar pada pedang abadi Ziyuan, ujungnya miring menempel pada lapisan batu, menstabilkan tubuhnya yang terhuyung-huyung. Napasnya sedikit tenang, dan energi abadi yang gelisah di sekitarnya perlahan mereda, tetapi keseriusan di antara alisnya sama sekali tidak berkurang. Ujung jari-jarinya yang ramping sedikit mengencang, dan kekuatan cengkramannya pada gagang pedang tidak mengendur. 17 pembunuhan, yang masing-masing menghabiskan energi vitalnya, membuatnya tampak berada di atas angin, tetapi kenyataannya, dia sudah kelelahan. Dengan cara ini, memutus sepenuhnya kekuatan hidup seharusnya mencegahnya untuk dibangkitkan, kan? Bahkan jika ada dewa yang membimbingnya, dia seharusnya tidak bisa menembus segel es abadi. Jiang Suelan berbicara pelan, nadanya menunjukkan ketidakpastian yang tak tersian-sian. Penyegelan es adalah teknik dasar terkuatnya, tetapi kegagalan berulang kali telah mengguncang kepercayaan dirinya. Bab 6726, Kepunahan. Semua hukum Dev tidak menjawab, tetapi menatap tajam peti mati es kristal itu. Jauh di dalam mata ungunya, indera ilahinya yang kacau menyebar dengan sekuat tenaga, dan gumpalan kesadaran ilahi abu-abu menembus lapisan es untuk menyelidiki asal-muasal mayat tersebut. Detik berikutnya, pupil matanya tiba-tiba menyempit, dahinya berdenyut hebat, dan rasa dingin yang menusuk tulang menjalar dari tulang punggungnya hingga ke puncak kepalanya. Kekuatan kekacauan sangat terasa, dan dia dengan jelas mendeteksi bahwa jauh di dalam mayat yang tampak tak bernyawa di dalam peti mati es itu, terdapat fluktuasi kehidupan yang sangat samar namun terus-menerus. Fluktuasi itu halus dan gaib, tersembunyi jauh di dalam asal-usul ilahi, menipu indera ilahi biasa, namun tidak mampu lepas dari persepsi kacau tentang asal-usul semua hukum. Ketika seorang Dewa Emas Luo Agung gugur, jiwanya lenyap dan kekuatan hidupnya terputus. Ia seharusnya kembali menjadi ketiadaan dalam sekejap. Namun, kekuatan hidup mayat ini tidak pernah terputus, ia hanya sengaja dibiarkan tertidur. Ada yang tidak beres. Dev merendahkan suaranya, nadanya berat dan hikmat, penuh kewaspadaan, aura aslinya masih ada, tidak ada jejaknya yang hilang, bersembunyi jauh di dalam tulangnya. Segel es tidak dapat menghentikan bimbingan alam ilahi. Cahaya surgawi Zier tiba-tiba lenyap, dan hatinya merasa sedih. Dia menggunakan indera ilahi surgawi yang tersisa untuk menyelidiki, dan setelah beberapa saat, matanya dipenuhi dengan kelelahan yang mendalam. Untuk pertama kalinya, mata Zier yang biasanya dingin menunjukkan ketidakberdayaan, otoritas kebangkitan para dewa ortodoks di alam atas berakar pada dimensi ranah ilahi dan melampaui hukum dunia ini. Pembekuan, pemotongan, dan penyegelan biasa semuanya dapat menembusnya. Bahkan rune isolasi abadi saya pun tidak dapat menghentikannya. Begitu dia selesai berbicara, ruang hampa di puncak langit tiba-tiba meledak. Cahaya keemasan yang menyilaukan, membentang ribuan mil, turun dari langit atas, tajam seperti pedang ilahi tertinggi, merobek lapisan penghalang ruang dan menembus langsung peti mati es kuno setebal 3 kaki. Klik, suara retakan yang tajam dan memekakkan telinga menggema di lembah. Sebuah retakan tipis muncul tepat di tengah peti mati es, dan cahaya keemasan merembes masuk melalui retakan tersebut, seketika menciptakan jaringan retakan seperti jaring laba-laba yang menutupi seluruh peti mati es. Kristal-kristal es hancur berkeping-keping dan embun beku pun menghilang. Peti mati es yang berat dan padat itu menjadi rapuh seperti es tipis di hadapan cahaya keemasan alam ilahi tertinggi. Peti mati itu hancur berkeping-keping dengan suara keras, berubah menjadi serpihan es putih yang tak terhitung jumlahnya yang terbawa angin. Cahaya suci keemasan perlahan menyelimuti tubuh Jin Wuhao, seketika memulihkan tulang-tulangnya yang hancur, pembuluh darah yang tersumbat, dan organ dalam yang rusak. Tubuhnya yang sebelumnya kaku dan dingin melayang di udara, kelopak matanya yang tertutup sedikit bergetar. Detik berikutnya, mata emas gelapnya tiba-tiba terbuka, cahaya ilahinya menyilaukan dan bahkan lebih intens dan mengamuk dari sebelumnya, tekanan ilahinya melonjak sebesar 30%. Untuk ke-18 kalinya, bangkit kembali. Hahaha, Jin Wuhao mendongakkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak, suaranya menggema di seluruh lembah, membawa kekuatan ilahi yang dahsyat yang mengguncang jiwa semua orang dan membuat darah mereka mendidih. Api ilahi keemasan yang mengamuk meletus di sekelilingnya, dan pecahan es yang jatuh ke tanah menguap menjadi ketiadaan saat bersentuhan dengan api ilahi tersebut. Kau pikir kau bisa memenjarakanku hanya dengan es? Kalian semut dari alam rendah, pandangan kalian sangat dangkal. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke langit, nadanya arogan dan histeris, kekuatan kebangkitanku berakar pada asal mula alam ilahi dan berasal dari berkat dewa berdimensi lebih tinggi. Membekukan tidak akan berhasil, membakar tidak akan berhasil, menghancurkan dagingku pun tidak akan berhasil. Selama alam ilahi masih ada, aku akan abadi dan terlahir kembali tanpa batas. Dalam amarah yang meluap, dia mengangkat tangannya dan menggenggam otoritas kaisar ilahi yang telah dipulihkan, melepaskan pancaran pedang emas sepanjang 10.000 kaki yang menyapu ke segala arah, sementara gelombang kekuatan ilahi yang menghancurkan datang dari segala sisi. Zier segera melangkah maju untuk menangkis serangan itu, menggunakan seluruh energi abadi yang tersisa untuk menciptakan perisai abadi berwarna ungu dan menahan pukulan dahsyat tersebut. Ledakan.
Kekuatan benturan itu membuat Zier terhuyung mundur 7 langkah, setiap langkah meninggalkan jejak kaki yang dalam di batu. Rasa manis muncul di tenggorokannya, dan setetes darah merah mengalir di bibirnya, menodai dagunya yang cantik. Aura keabadian purbanya melonjak hebat, dan cahaya ungu di sekitarnya meredup konsiderably. Dev dan Jiang Xuelan terjebak dalam gempa susulan dan terlempar ke belakang. Dev buru-buru menancapkan pedang pembunuh naga, mata pedangnya menembus lapisan batu yang keras. Dia menggunakan kekuatan untuk menstabilkan dirinya, dan benturan keras itu ditransmisikan melalui gagang pedang, menyebabkan mulut harimaunya terbelah dan darahnya menyembur. Punggung Jiang Xuelan membentur pilar batu biru aula utama dengan keras. Bunyi gedebuk tumpul bergema saat dia mengerang. Organ dalamnya bergetar hebat, rasa dingin menjalari tubuhnya, dan meridiannya terasa seperti terkoyak oleh rasa sakit yang luar biasa. Setelah kebangkitannya, aura Jin Wuhao justru meningkat, bukan menurun. Kematiannya yang ke-18 tidak merusak asal-usulnya, sebaliknya, itu menjadi nutrisi yang diberikan oleh alam ilahi, menempa fondasi ilahinya dan memperkuat buah daunnya yang rusak. Ia menundukkan pandangannya untuk menatap ketiga pria itu, yang auranya semakin melemah dan tubuh mereka dipenuhi luka, seolah sedang mengamati binatang buas yang dikurung, matanya dipenuhi niat membunuh, kekuatan spiritual kalian telah habis dan energi Taois kalian telah menipis. Berapa kali lagi kalian mampu bertahan? Sekali, setengah kali. Sehebat apapun metodemu, mampukah kau bertahan dalam siklus kebangkitan yang tak berujung? Dev menggertakkan giginya, mengerahkan kekuatan dengan lengannya, dan perlahan-lahan menopang tubuhnya yang terhuyung-huyung. Luka dalam yang memperlihatkan tulang di bahu kirinya terus berdarah, dengan pakaian compang camping menempel pada daging dan darah yang hangus. Meridiannya dipenuhi retakan halus, dan energi spiritualnya mengalir dengan stagnasi yang ekstrim. Namun ketika dia mengangkat matanya, tatapan ungu di matanya tetap tajam seperti pedang yang terhunus, tanpa menunjukkan tanda-tanda mundur. Xuelan, membekukan dan memblokir kekuatan ilahi dimensional tidak akan berhasil. Dev menyeka darah dari sudut bibirnya. Rasa sakit itu membangkitkan pikirannya yang hampir kelelahan. Nada suaranya tenang dan tegas. Kalau begitu, mari kita gunakan metode penghancuran. Api kekacauanku akan membakar asal mula semua hukum, memutuskan hubungan dimensi antara tubuh fisiknya dan alam ilahi, dan memutus saluran kebangkitan. Jiang Xuelan mengusap bahunya yang pegal dan mati rasa, mata birunya yang dingin dipenuhi kekhawatiran. Dia tahu sifat dominan dari api kekacauan dan bahkan lebih menyadari harga yang harus dibayar untuk mengaktifkan api asal. Api kekacauanmu telah menyentuh batas hukum dunia ini, tetapi lawanmu adalah Dewa Emas Luo Agung, yang berakar di dimensi alam ilahi. Bisakah kekuatanmu benar-benar menembus penghalang dimensi? Begitu asal terkuras, fondasi daunmu akan rusak dan kultivasimu akan menurun. Jika kita tidak berusaha, kita semua akan binasa di sini hari ini. Dev mengangkat matanya, tekad putus asa terpancar dari mata ungunya. Dia rela merusak fondasinya dan menguras sumber dayanya untuk menerobos kebuntuan. Serangan gabungan ketiga pun berhasil diselesaikan. Zier langsung menghadapi musuh, mengabaikan konsekuensi dan mengaktifkan esensi abadi miliknya. Gerakannya luas dan kuat, mengabaikan semua pertahanan, hanya berusaha untuk menahan perhatian penuh Jin Wuhao. Jiang Xuelan mengepung musuh, menggunakan hukum beku untuk menutup ruang udara di sekitarnya dan menghalangi jalur pelarian mereka. Dev menyembunyikan niat membunuhnya, melancarkan serangan dari samping, menekan sumber kekacauan terdalam dari dantiannya, dan meledakkan api ilahi kelahirannya. Api berwarna abu-abu keunguan perlahan membubung dari bilah pedang pembunuh naga. Api ini tidak seperti api spiritual, api ilahi, atau api iblis lainnya di dunia. Api ini tidak bergantung pada oksigen untuk menyala, dan tidak mengonsumsi bahan bakar apapun. Api ini membakar dimensi kehampaan, mengoperasikan dao dan ritmenya, serta melarutkan esensi hukum itu sendiri. Saat nyala api berkelap-kelip, ruang di sekitarnya runtuh lapis demi lapis, semua energi spiritual di dunia lenyap, semua hukum padam, dan dao agung kembali menjadi ketiadaan. Inilah kartu truf pamungkas dari kekuatan kekacauan, asal mula penciptaan, dan musuh bebuyutan dari semua hukum langit. Bab 6727, tidak pernah menang. Cahaya pedang kembali menyala, diikuti oleh kobaran api pedang, dan pedang pembunuh naga sekali lagi berbenturan dengan kekuatan kaisar ilahi. Kali ini, api abu-abu itu tidak lagi menggerogoti secara perlahan, tetapi berubah menjadi binatang purba yang lapar dan rakus, langsung melahap seluruh pedang suci emas tersebut. Suara mendesis dan memekakkan telinga yang membakar terus berlanjut tanpa henti. Rune ilahi berwarna emas, yang diwariskan selama puluhan ribu tahun, dengan cepat berubah menjadi hitam, terpelintir, dan hancur, sementara esensi ilahi memancarkan ratapan yang menyayat hati. Berkah ilahi yang terkumpul di dalam artefak selama berabad-abad lamanya telah direnggut dan dibakar oleh kobaran api yang kacau. Untuk pertama kalinya, ketenangan Jin Wuhao yang selalu terjaga hancur sepenuhnya, dan rasa takut yang mendalam muncul di matanya. Dia jelas merasakan bahwa saat rune ilahi hancur, hubungannya dengan alam ilahi sedang diputus secara paksa, fondasi artefak kelahirannya hancur, dan buah daunnya terguncang dan bergetar. Berhenti, minggir. Dia meraung marah, mengerahkan seluruh kekuatan ilahinya untuk mengguncang pedang, mencoba menangkis Dev dan memutus erosi api. Namun, pada saat kekuatan ilahinya bocor, Zier memanfaatkan kesempatan itu.
Pedang abadi jurang ungu menembus lapisan pertahanan ilahi, ujungnya masuk dari punggungnya dan keluar melalui dadanya. Serangan pedang ini, yang diresapi dengan seluruh kultivasi abadi Zier yang tersisa, merobek cahaya ilahi pelindung dari Dewa Emas Luo Agung, memutus asal tubuh fisiknya, dan merusak para meridian kekuatan ilahinya. Pada saat yang bersamaan, Jiang Xuelan mengangkat tangannya dan membentuk segel. Es yang sangat dingin membekukan lutut Jin Wuhao. Es itu merambat naik ke tulang keringnya, menutup pembuluh darah di tungkai bawahnya, mengunci ruang teleportasinya, dan memutus jalur pelarian terakhirnya. Terkepung dari tiga sisi, pukulan telak telah selesai. Dev menahan rasa sakit yang luar biasa yang terasa seperti meridiannya akan meledak, dan mengerahkan seluruh esensi kekacauan yang tersisa untuk mendorong api pada pedang. Api abu ungu mengalir di sepanjang permukaan gagang pedang dan langsung menyapu seluruh lengan kanan Jin Wuhao. Sunyi dan tanpa suara, tanpa ledakan dahsyat, tanpa gelombang panas yang menyengat. Lengan, otot, pembuluh darah, dan sumber kekuatan ilahi Jin Wuhao yang kuat semuanya meleleh menjadi kobaran api yang kacau. Daging, meridian, tulang, dan pola dao ilahi yang melekat padanya berubah menjadi abu dalam sekejap. Tangan kanannya, yang menggenggam erat kekuatan kaisar ilahi, hancur total. Tanpa berkat kekuatan ilahi pemiliknya, pedang ilahi tertinggi yang rusak dan patah itu tiba-tiba kehilangan cahayanya dan jatuh dari udara, patah menjadi dua saat membentur tanah. Rasa sakit yang luar biasa menusuk jiwanya, menyebabkan tubuh Jin Wuhao bergetar hebat. Kekuatan ilahinya melonjak mundur, dan tubuhnya perlahan roboh. Kobaran api yang kacau itu berkumpul, menyelimuti seluruh tubuhnya, dan perlahan menghanguskannya dari atas ke bawah. Daging dan darah larut, meridian kembali menjadi ketiadaan, tulang berubah menjadi abu, dan jejak terakhir kehidupan, keilahian, dan esensi Taoisme semuanya terbakar menjadi abu. Sesaat kemudian, hanya tersisa segenggam abu hitam halus di tanah. Angin sepoi-sepoi meniupnya pergi, dan abu itu larut ke dalam tanah yang hangus, tanpa meninggalkan jejak. Setelah gerakan mematikan itu selesai, energi dan semangat mereka yang tegang tiba-tiba runtuh, dan ketiganya tidak dapat bertahan lagi, jatuh ke tanah satu demi satu. Dev berlutut dengan satu lutut, pedang pembunuh naganya tertancap di tanah untuk menopang tubuhnya yang terhuyung-huyung. Dia terengah-engah, tenggorokannya kering dan terasa terbakar, seolah-olah disumbat dengan amplas kasar. Wajahnya pucat pasi, bibirnya tanpa darah, dantiannya kosong dan mati rasa, kekacauan primordialnya telah terkuras lebih dari setengahnya, dan meridiannya dipenuhi retakan mikroskopis yang tidak dapat diperbaiki. Setiap gerakan akan memicu rasa sakit yang luar biasa. Jiang Xuelan tergelincir menuruni pilar batu aula utama dan ambruk ke tanah yang dingin. Kesepuluh jarinya gemetar tak terkendali, lengannya sakit dan mati rasa, esensi Dewa Esnya benar-benar habis, dan aura dingin di sekitarnya lemah dan halus, bahkan tidak mampu mempertahankan lapisan es tipis di tanah. Bibirnya pucat, napasnya lemah, dan setiap kali bernapas, kristal es kecil mengembun di lubang hidungnya. Racun dingin itu berbalik menyerang meridiannya, dan rasa sakit yang menusuk tulang menyebar ke seluruh tubuhnya. Zier berlutut dengan kedua lututnya, pedang abadinya tertancap diagonal di sisinya, rambut hitam panjangnya basah kuyup oleh keringat dan menempel di pipinya yang pucat. Dadanya naik turun hebat, napasnya berat dan serak. Dia telah menghabiskan kekuatan hidupnya untuk membunuh 19 kali, dan pesona dao abadinya telah berkurang 70%. Fondasi kultivasinya tidak stabil, dan cahaya ungu di sekitarnya berkedip-kedip seperti lilin tertiup angin, siap padam kapan saja. Lembah itu sunyi senyap, kecuali suara napas lelah ketiga orang itu yang terbawa angin. Setelah jeda yang cukup lama, Dev berhasil menekan rasa pusing di jiwanya, suaranya serak dan lemah kali ini. Seharusnya sudah benar-benar berakhir. Api kekacauan telah membakar tubuh fisik dan melarutkan esensi ilahi, bahkan tidak menyisakan serpihan tulang, sehingga kekuatan penuntun tidak memiliki apapun untuk dipegang. Bahkan sebelum kata-kata itu selesai diucapkan, cahaya keemasan yang menyilaukan tiba-tiba meledak di kehampaan langit. Cahaya itu bahkan lebih menyilaukan dan megah daripada 18 kebangkitan sebelumnya, seperti matahari terbit, melayang di udara, menerangi seluruh lembah. Abu yang berserakan, seolah ditarik oleh kekuatan tak terlihat, membeku di udara, berputar-putar, dan berkumpul kembali seolah waktu telah berbalik. Pertama, kumpulkan tulang-tulang, pulihkan daging dan darah, padatkan kembali meridian, bentuk kembali cangkang luar jiwa, dan sebarkan asal ilahi. Dalam sekejap mata, Jin Wuhao berdiri tanpa terluka, jubahnya bersih tanpa noda, semua lukanya hilang, otoritas kaisar ilahinya yang hancur dipulihkan ke keadaan semula, dan cahaya ilahinya bahkan lebih suci dan berwibawa dari sebelumnya. Untuk ke-19 kalinya, bangkit kembali. Tawa histeris menggema di langit dan bumi, membawa tekanan dimensional yang menghancurkan pikiran semua orang, hahaha. Untuk ke-19 kalinya, bahkan api ilahi kekacauan, yang membakar sumber keberadaan itu sendiri, tidak dapat memutuskan peningkatan dimensional alam ilahi. Kartu truf apalagi yang kau miliki? Jurus mematikan apalagi yang kau punya? Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke kehampaan, kata-katanya sangat tajam, terus terang saja. Kecuali kau melenyapkan jiwa kelahiranku yang berakar pada asal mula alam ilahi, memutuskan jejak dimensi ilahi, dan membuat para suci di alam atas benar-benar kehilangan koordinat jiwaku, tak seorang pun di berbagai alam dapat membunuhku sedikit pun. Jiwa, jejak dimensi. 4 kata pendek ini menghantam pikiran Dev seperti petir, menembus semua kebingungan dan kabut.
Dia bergidik, mata ungunya tiba-tiba berbinar, dan kemudian perasaan tak berdaya yang luar biasa menyelimutinya. Dia akhirnya memahami inti permasalahan tersebut. Tubuh fisik, hukum, dan artefak ilahi dari seorang Dewa Emas Luo Agung semuanya adalah hal-hal eksternal. Jiwa kelahiran yang berakar di dimensi alam ilahi adalah fondasi fundamentalnya. Semua metode pembunuhan di alam bawah hanya dapat menghancurkan tubuh fisik, metode tersebut tidak dapat menjangkau jiwa ilahi yang tersegel di lintas dimensi. Selama jiwa masih ada, alam ilahi dapat mengunci koordinat tersebut dan tanpa henti membimbing kebangkitan. Namun, tingkat kultivasinya hanya berada di peringkat kedua alam abadi emas. Sekalipun kekuatan kekacauan dapat menahan semua hukum, dia tidak dapat melepaskan diri dari belenggu dunia ini dan tidak dapat menyentuh asal jiwa ilahi dari dimensi yang lebih tinggi. Zier langsung memahami semua sebab dan akibatnya. Ia perlahan berdiri, menopang dirinya dengan pedang abadinya. Pedang itu sedikit bergetar, dan matanya dipenuhi kesepian dan ketidakberdayaan. Alam ilahi melindungi kita dan mengunci jiwa asli kita. Bahkan jika tubuh fisik kita hancur 1000 kali, jiwa kita akan hidup selamanya. Sejak awal, kita telah bertarung dalam permainan mematikan yang tidak bisa kita menangkan. Jika kita tidak dapat menembus penghalang dimensi dan mencapai jiwa yang tersegel, kita tidak akan pernah menang. Dev membiarkan lengannya terkulai lemas, ujung jarinya terasa dingin seperti es. Rasa tak berdaya yang belum pernah terjadi sebelumnya menyelimuti seluruh tubuhnya, menghancurkan secercah semangat bertarung terakhirnya. Jiang Xuelan mengangkat matanya, mata birunya yang jernih dan sedingin es memantulkan cahaya keemasan yang memenuhi langit, menerangi sosok Jin Wuhao yang mengamuk, serta mereka bertiga yang dipenuhi luka dan kelelahan. Dia menggenggam ujung es kecil yang padat di tangannya, rasa dinginnya samar dan halus, ujung jarinya gemetar. Jalan di depannya gelap gulita, dan dia tidak lagi dapat menemukan arah untuk melangkah. Jin Wuhao memanfaatkan umpan balik dari kebangkitannya, melihat kekuatan ilahinya melonjak terus-menerus. Dia mengangkat tangannya dan mengayunkan pedangnya dengan ringan, mengirimkan pecahan cahaya pedang emas yang menembus udara. Bab 6728, Kultivator Hantu. Dev dengan tergesa-gesa menangkis, tetapi cahaya pedang bertabrakan dengan pedang pembunuh naga, dan kekuatan dahsyat itu meledak seketika, merobek daging bahu dan lehernya, meninggalkan luka yang dalam dan mengerikan yang memperlihatkan tulang. Darah panas mengalir di bahu dan lehernya, membasahi jubah abu-abunya dan membakar kulitnya. Dev terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Api kekacauan yang tersisa telah padam sepenuhnya, dan dantiannya kosong. Dia bahkan tidak bisa memadatkan secercah cahaya pedang. Jiang Xuelan tidak sempat menghindar. Beberapa pancaran cahaya ilahi yang halus mengenai anggota tubuhnya, menyebabkan luka yang tak terhitung jumlahnya. Api ilahi membakar kulitnya, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Energi vitalnya telah habis, dan penghalang pelindung esnya runtuh dengan sendirinya, membuatnya tak berdaya untuk mempertahankan perlindungan sekecil apapun. Aura Zier melemah, esensi abadi miliknya terkuras, dan dia bahkan kesulitan memegang pedang abadi. Cahaya abadi di sekitarnya redup dan hampir hilang. Situasi yang sangat genting, jalan buntu total. Jin Wuhao melangkah maju perlahan, tubuhnya diselimuti cahaya ilahi. Dia menatap ketiga pria yang terluka yang telah kehabisan kartu truf mereka, senyumnya kejam dan angkuh, tiga anjing liar yang berjuang untuk hidup, apakah kalian sudah cukup berjuang? Selanjutnya, aku akan mengirim kalian untuk binasa bersama, jiwa kalian dipenjara di alam ilahi, untuk menderita siksaan dibakar seperti dewa untuk selamanya. Dia perlahan mengangkat otoritas kaisar ilahi yang telah dipulihkan, dan 10.000 kaki cahaya keemasan berkumpul di ujung pedang. Sebuah pukulan fatal akan segera terjadi, dunia berubah warna, dan angin kencang tiba-tiba berhenti. Tepat ketika cahaya pedang hendak jatuh, riak-riak muncul tanpa suara di sudut kehampaan. Sesosok yang diselimuti jubah hitam muncul entah dari mana, seperti hantu dari jurang maut, melangkah keluar dari kehampaan. Pendatang baru itu terbungkus jubah hitam tebal dari kepala hingga kaki, dengan tudung menutupi wajahnya dan tak sejengkal pun kulitnya terlihat. Dia memancarkan aura yin yang ekstrim, dingin yang ekstrim, dan keheningan yang sangat mencekam. Kekuatan ini bukan milik energi iblis, bukan pula cahaya ilahi, atau energi spiritual abadi. Kekuatan ini melampaui 5 elemen dan 6 jalan, berasal dari alam bawah dan mengarah langsung ke sumber jiwa dari segala sesuatu. Ia menggenggam erat sebilah pisau pendek berwarna hitam pekat di tangan kanannya, bilah pisau itu berputar-putar dengan kobaran api biru yang menyeramkan. Api gaib itu menari tanpa suara, membakar kehampaan di sekitarnya dan memadamkan setiap cahaya spiritual yang tersisa. Apapun yang menyentuhnya merasakan sakit yang menusuk jiwanya. Klan hantu menghususkan diri dalam hukum jiwa ilahi, menggunakan api dunia bawah, mereka adalah satu-satunya ras di seluruh surga dan berbagai alam yang mampu menyerang langsung jiwa ilahi asli. Pupil mata Dev tiba-tiba menyempit, dan detik berikutnya, kegembiraan yang luar biasa menyelimutinya, dan harapannya, yang hampir padam, seketika menyala kembali. Dia mengenali aura itu adalah aura klan hantu, sama seperti aura Mingli. Kultivator hantu berjubah hitam itu perlahan berjalan menghampiri Dev, sedikit membungkuk, dan berbicara dengan penuh hormat. Suaranya yang serak dan dalam keluar dari balik tudungnya, nadanya gelap dan bergema, seperti angin yang bergaung dari kedalaman alam bawah. Tuan Dev, saya Guiki, pengguna pedang 9 alam bawah. Di masa lalu, Anda membantu klan hantu dan menyelamatkan yang mulia kami dari tangan klan dewa.
Seluruh klan saya sangat berterima kasih atas kebaikan Anda yang besar. Mendengar bahwa Anda terjebak dalam situasi berbahaya di alam ilahi, saya datang dari alam atas khusus untuk membantu Anda. Dev menekan keterkejutannya dalam hati, suaranya kering dan cepat, menatap tajam ke arah pihak lain, kau bisa menyerang jiwa purba. Gui Qi perlahan mengangkat kepalanya, memperlihatkan sepasang pupil vertikal biru tua di balik tudungnya. Api neter yang tak terpadamkan berkobar di matanya, dan tekanan jiwa ilahinya perlahan bocor keluar, mungkin saja. Ketika para dewa dibangkitkan, jiwa ilahi mereka sejenak meninggalkan tubuh mereka pada saat kematian fisik mereka, melewati pusaran dimensi kehampaan, dan kembali ke asal alam ilahi. Selama jiwa dicegat dan asal-usulnya dihancurkan sebelum memasuki pusaran, hubungan tersebut dapat diputus sepenuhnya, mencegah kelahiran kembali abadi. Secercah harapan, pegang erat-erat. Mata Dev berkobar dengan intensitas yang baru. Sambil menahan rasa sakitnya, dia mengeluarkan perintah, kata demi kata, dengan nada tegas, bentuk barisan di semua sisi, pertempuran terakhir. Zier melancarkan serangan langsung dan kuat, menahan kekuatan fisik dan ilahinya serta mengganggu pikirannya, salju yang turun membekukan ruang udara, mengunci ruang di sekitar pusaran dimensi dan menghalangi jalur pelarian apapun. Ghost Seven menyembunyikan auranya dan bersembunyi di kehampaan, menunggu saat kematiannya untuk mencegat dan membunuh jiwanya yang telah pergi. Baik, Pak. Keempatnya bergerak bersamaan, dan formasi pembunuhan terakhir terbentuk dalam sekejap. Zier menelan rasa logam di tenggorokannya, memeras sisa energi abadi purba terakhir dari dantiannya, dan membakar sedikit umur hidupnya untuk memperkuat kekuatan tempurnya. Cahaya abadi berwarna ungu melesat ke langit, dan sosoknya berubah menjadi pelangi ungu yang menyala-nyala, menyerbu langsung ke arah Jin Wuhao. Kali ini, dia tidak memberi jalan keluar, gerakan pedangnya tegas dan tanpa ampun, setiap gerakan adalah pertarungan hidup dan mati, dia rela merusak fondasinya sendiri demi menjebak lawannya. Jin Wuhao terpaksa berbalik dan bertarung. Dia mengayunkan pedang sucinya, dan cahaya keemasan bersinar terang. Dua pancaran cahaya, ungu dan emas, bertabrakan dengan dahsyat, menciptakan raungan memekakkan telinga yang menyebabkan sebagian besar dinding batu lembah runtuh, dengan bebatuan bergulingan di mana-mana. Jiang Xuelan bergerak ke samping, mengangkat tangannya, dan membentuk segel es seribu alam. Semua kekuatan Dewa Es yang tersisa dicurahkan, dan serpihan serta jarum es yang tak terhitung jumlahnya muncul dari udara, berubah menjadi hujan es deras yang melesat ke arah anggota tubuh, meridian, dan lubang ilahi Jin Wuhao. Jarum-jarum es itu tidak terlalu mematikan, tetapi dapat menghambat aliran kekuatan ilahi dan mengganggu ritme serangan. Setiap inci suhu dingin yang ekstrim memperlambat gerakannya dan menciptakan celah yang singkat. Dev menggenggam pedang pembunuh naga, menyembunyikan seluruh auranya dan menunggu di titik buta di medan perang. Energi kacau yang tersisa berputar di sekitar pedang, mengumpulkan kekuatan untuk pukulan mematikan. Gui Qi menghilang ke dalam bayang-bayang kehampaan, api neternya mereda, dan jiwa ilahinya menyebar, mengunci pada fluktuasi jiwa ilahi Jin Wuhao, menunggu saat terakhir. Dengan 4 orang mengelilinginya dan menahannya lapis demi lapis, Jin Wuhao diserang dari kedua sisi dan harus menghadapi satu hal sementara hal lainnya sedang disibukkan. Zier melancarkan serangan putus asa dari depan, sementara es menghalangi kekuatan ilahi dari samping, dan niat membunuh mengintai di bayang-bayang, menyebabkan sedikit fluktuasi pada hubungan antara alam ilahi dan alam ilahi. Minggir dari jalanku, kalian semua. Jin Wuhao diliputi amarah, tubuhnya tiba-tiba memancarkan cahaya ilahi, dan gelombang kejut kekuatan ilahi berbentuk cincin menyapu ke segala arah, dengan paksa mengusir Zier dan Jiang Xuelan. Semburan kekuatan ilahi menyebabkan tubuhnya kehilangan keseimbangan, dan kesempatan itu hanya berlangsung singkat. Sekarang, kekosongan di bawah kaki Dev meledak, dan sosoknya langsung melesat ke depan, mencurahkan sisa-sisa kekuatan kacau yang telah ia kumpulkan selama jangka waktu yang lama ke dalam pedang. Cahaya pedang berwarna abu ungu menyembunyikan ketajamannya, seperti ular berbisa yang menyelinap ke dalam celah, menusuk tepat ke tulang rusuk vital Jin Wuhao, menembus rongga dadanya, menghancurkan jantung ilahinya, dan api yang kacau membakar ke dalam sepanjang luka, melarutkan sumber meridiannya. Segera setelah itu, Zier berteleportasi masuk, pedang abadi miliknya menusuk tenggorokan Zier. Energi Taois abadi yang tersisa mengunci kekuatan hidupnya, memutuskan semua kekuatan hidup penyeimbang dari tubuh fisiknya. Tubuh Jin Wuhao tiba-tiba kaku, matanya dipenuhi dengan kebencian dan amarah yang meluap-luap, kekuatan ilahinya lenyap sedikit demi sedikit, dan tubuhnya yang besar terhempas ke tanah. Untuk yang ke-20 kalinya, dia terjatuh. Dalam sekejap mata, perubahan mendadak terjadi. Di atas mayat itu, sebuah pusaran emas gelap secara otomatis terbuka di kehampaan. Pusaran itu berputar perlahan, dengan pancaran primordial dari alam ilahi mengalir di dalamnya. Sebuah lorong dimensional perlahan terbentuk, membimbing jiwa ilahi kembali ke tempatnya yang seharusnya. Sesosok hantu keemasan yang kabur muncul dari mayat itu, siluetnya jelas, alis dan matanya menyerupai Jin Wuhao, yang merupakan jiwa asalnya yang tersegel di berbagai dimensi. Jiwa ilusi itu melayang ringan ke udara, perlahan kembali ke alam para dewa di atas karena tarikan pusaran. Serang, rebut jiwanya. Dev memberikan perintah tegas. Ghost Seven, yang selama ini bersembunyi di kehampaan, tiba-tiba muncul di dunia. Bayangan hitamnya melesat menembus langit, pedang neternya terangkat tinggi, dan api neter berwarna biru gelap membubung hingga puluhan ribu kaki, membawa kekuatan untuk menghancurkan jiwa.
Dia menebas hantu jiwa ilahi berwarna emas itu. Kelancaran. Beraninya kau, iblis belaka, menghujat jiwa ilahi dari alam ilahi. Dari kedalaman pusaran dimensi terdengar raungan sedalam guntur purba, suara itu menembus penghalang ruang yang tak terhitung jumlahnya, membawa tekanan tertinggi dari alam atas. Bab 6729, ketujuh peri telah tiba. Seberkas cahaya keemasan yang sangat terkondensasi muncul dari pusaran, menghalangi pedang Nether dan mencoba mencegat serangan penghancur jiwa. Namun, api dunia bawah secara alami mampu menghancurkan jiwa semua dewa. Pedang Nether menebas cahaya keemasan, dan nyala api biru seperti hantu langsung melilit jiwa ilahi keemasan itu. Ratapan jiwa yang memilukan dan menusuk hati bergema di seluruh langit dan bumi. Tidak seperti rasa sakit fisik, rasa sakit ini menyerang langsung ke sumbernya, menusuk dan mengikis jiwa. Wu Hao memiliki jiwa ilahi yang bergejolak, meronta-ronta, dan hancur berkeping-keping, dan titik-titik cahaya primordial keemasan terus padam, mencair dengan cepat seperti salju di bawah terik matahari. Hanya dalam 3 tarikan napas, ratapan itu berhenti, cahaya keemasan menghilang, dan jiwa ilahi kelahiran yang telah berakar di alam ilahi selama puluhan ribu tahun sepenuhnya hangus menjadi ketiadaan. Setelah kehilangan titik tumpunya, pusaran emas gelap yang berputar di udara perlahan menyusut dan menutup, akhirnya meratakan kekosongan tanpa meninggalkan jejak. Cahaya keemasan kebangkitan turun dari langit sesuai jadwal, mendarat di atas mayat Jin Wu Hao. Namun kali ini, cahaya ilahi itu tidak efektif dan tidak lagi mampu mengembalikan secercah kehidupan. Tubuhnya dingin, meridiannya mati rasa, dan jiwanya telah lenyap. Dia telah benar-benar binasa, kembali menjadi debu dan abu. Dewa Emas Luo Agung, Jin Wu Hao, perwakilan para dewa, meninggal dan kultivasinya lenyap. Pertempuran yang telah berlangsung lama akhirnya berakhir, dan keempatnya ambruk karena kelelahan. Dev berlutut di tanah, bersandar pada pedangnya. Darah terus mengalir dari luka di bahunya. Seluruh tubuhnya terasa sakit dan mati rasa. Meridiannya rusak dalam berbagai cara, tetapi ketegangan di hatinya akhirnya mereda, dan senyum lega muncul di bibirnya. Jiang Xuelan bergerak ke sisinya, bersandar lembut padanya, kekuatannya terkuras, ekspresinya tenang. Zier terbaring di atas debu, cahaya abadinya telah padam, bernapas dengan tenang. Gui Qi berdiri di samping mayat itu, api gaibnya telah padam, punggungnya tampak sepi dan dingin. Lembah itu kembali tenang, tetapi ketenangan ini hanya berlangsung selama 10 tarikan napas. Di puncak ruang hampa yang tertutup, semburan cahaya keemasan yang menyala-nyala, 100 kali lebih terang dari sebelumnya, tiba-tiba meletus. Cahaya ilahi itu meliputi langit dan mewarnai seluruh cakrawala dengan warna merah. Tekanan tertinggi, yang membawa murka Sang Suci, menghantam ke bawah. Seperti gunung, seperti laut, seperti langit yang menekanmu. Para kultivator iblis dan dewa-dewa yang ditawan di lembah itu semuanya terhimpit di tanah oleh kekuatan yang menindas, tulang-tulang mereka berderak, bahkan tidak mampu mengangkat kepala atau membuka mata mereka. Zier menahan rasa sakit yang luar biasa dan menopang dirinya. Saat aura pelindung abadi itu muncul, aura itu hancur berkeping-keping oleh kekuatan yang menindas. Di tengah kehampaan, cahaya keemasan perlahan terbelah, dan sesosok figur berjalan di atas cahaya itu, perlahan turun dari alam atas. Orang tua itu mengenakan jubah ilahi berlapis emas yang rumit dan mewah, dengan pola langit dan bintang terukir di jubah tersebut, dan setiap helai benangnya ditenun dari emas spiritual. Wajahnya agung dan tegas, alisnya berkerut dalam dan matanya dipenuhi hawa dingin kuno, dan ia dikelilingi oleh miliaran lapisan membran cahaya ilahi, di mana hukum-hukum bintang yang lengkap mengalir di dalamnya. Setiap gerakan yang dilakukannya menyebabkan getaran dimensional. Pupil matanya yang vertikal berwarna emas gelap menatap ke alam bawah, matanya menyimpan kelahiran dan kematian bintang-bintang serta perkembangan dan kemunduran Dao Agung. Alamnya tak terukur, menghancurkan semua makhluk hidup yang ada di sana. Dev tidak bisa melihat menembus kekuatan ilahi lelaki tua itu, tetapi dia jelas lebih kuat daripada Zier dan Gui Qi. Pria tua itu melayang di udara, tatapannya menyapu bercak darah, pedang abadi yang patah, dan pedang ilahi yang hancur, akhirnya tertuju pada mayat dingin Jin Wu Hao. Suhu di sekitarnya anjlok, dan niat membunuhnya membekukan kehampaan. Semut-semut dari alam bawah itu berani-beraninya membunuh wakil ilahi yang ditunjuk oleh para dewa. Ia berbicara perlahan dan lembut, namun suaranya membawa kekuatan hukum purba, langsung menghantam jiwa setiap orang. Rasa pusing dan sakit yang luar biasa menyelimuti mereka semua. Kalian semua ditakdirkan untuk jiwa kalian dihancurkan dan dikirim ke neraka dewa yang membara, dan tidak akan pernah terlahir kembali. Begitu selesai berbicara, dia menekan ringan dengan tangan kanannya. Tekanan tak berbentuk dan tak berwujud dari penguasa abadi itu berubah menjadi gunung besar, runtuh dengan raungan yang memekakkan telinga. Sendi-sendi Dev berderak berulang kali saat tubuhnya ditekan kuat ke tanah, darah menyembur dari mulut dan hidungnya, dan dia berhenti bernapas. Penghalang es Jiang Xuelan hancur seketika, dan dia hampir mati lemas. Tubuh Ghost Seven dikelilingi oleh api neraka yang berkedip-kedip, tidak mampu menahan kekuatan ilahi tertinggi. Hidup dan mati dipertaruhkan, situasi genting kembali mengancam. Kilatan tekad terpancar di mata Zier. Ia mengerahkan sisa kekuatan hidupnya, merogoh dadanya, dan mengeluarkan liontin giok ungu kuno yang hangat. Liontin giok ini memancarkan pesona ungu muda yang memesona dan diukir dengan pola 7 bintang yang saling terkait, melambangkan takdir bersama ketujuh saudari tersebut. Saudari-saudari, saudari ketujuh sedang dalam masalah.
Cepat turun ke alam fana. Dengan sekali jentikan, dia menghancurkan tablet roh kelahirannya dengan gerakan kuat jari-jari gioknya. Serpihan giok ungu halus melayang di udara, berubah menjadi sinar ungu menjulang tinggi yang menembus langit keemasan dan melesat lurus ke galaksi bagian atas. Langit yang dipenuhi cahaya ungu mekar, membentuk hamparan teratai 7 warna yang membentang di langit dan bumi. Kelopak teratai terbuka satu demi satu, merobek tirai cahaya keemasan yang telah ditekan oleh penguasa abadi. Merah, jingga, kuning, hijau, sian, biru, dan ungu, 7 pancaran cahaya ilahi purba muncul dari jantung teratai, menjalin bersama membentuk jembatan pelangi yang membentang di Bima Sakti. Jembatan pelangi mengalir dengan pesona abadi purba yang kuno, lembut namun agung, seketika menangkal tekanan luar biasa dari para penguasa abadi, dan tekanan dari gunung ilahi yang tenggelam tiba-tiba berhenti. Seorang wanita dengan kecantikan dan keanggunan yang tak tertandingi perlahan melangkah keluar dari jembatan pelangi. Putri sulung, berpakaian merah menyala, dengan mata dan alis tajam, memegang kekuatan dao api pembakar langit. Putri kedua, yang mengenakan gaun oranye dengan cahaya berkilauan, tampak lembut dan bermartabat, serta memiliki kekuatan untuk menciptakan kehidupan. Ketiga wanita itu, mengenakan jubah kuning sederhana, tampak tenang dan terkendali, serta memiliki pengaruh atas musim dan bintang-bintang. 4 wanita berbaju hijau, anggun dan lembut seperti angin, bertanggung jawab atas kelangsungan hidup tanaman. Kelima wanita itu, mengenakan pakaian hijau, tampak menyendiri dan acuh tak acuh, memegang kendali atas hukum kehampaan. 6 wanita, mengenakan pakaian biru, berdiri tegak dan bangga, memegang jurus pedang 9 langit. Keenam individu tersebut masing-masing memiliki temperamen yang berbeda, ada yang garang, ada yang lembut, ada yang tenang, dan ada yang tajam, namun esensi abadi yang mengalir di sekitar mereka sangat luas dan tak terbatas, dan masing-masing dari mereka memiliki tingkat kultivasi yang melampaui seorang dewa emas. 6 sosok surgawi mendarat dengan anggun dan mengelilingi Zier, yang kelelahan dan terhuyung-huyung. Wanita tertua berbaju merah itu membungkuk dan dengan lembut menopang Zier yang terluka. Matanya dipenuhi kelembutan, dan suaranya mengandung kekuatan abadi yang luar biasa. Saudari ketujuh, siapa yang melukaimu hingga sumber kekuatanmu runtuh dan fondasimu terguncang? Zier bersandar di dada kakak perempuannya yang tertua, senyum lega yang telah lama hilang muncul di wajah pucatnya, dan berbisik lemah, kakakku tersayang, kau akhirnya datang. Putri sulung perlahan mengangkat matanya, mata merahnya menyala dengan api surgawi. Tatapannya menembus cahaya keemasan yang memenuhi langit, menatap langsung ke arah tetua berjubah emas di udara. Dia berbicara perlahan dan sengaja, suaranya mengguncang galaksi, kau pencuri tua dari ras ilahi, kau berani menyakiti saudara-saudariku. Kau sungguh kurang ajar. Ekspresi Raja Dewa tertinggi berubah drastis pada saat ini, pupil matanya yang berwarna emas gelap menyempit tajam, dan rasa takut yang luar biasa melanda hatinya. Dia dapat merasakan dengan jelas bahwa wanita-wanita ini tidak lebih lemah darinya dan bahwa mereka juga berasal dari alam atas. Dev terbaring di lumpur yang hangus, luka di bahunya berdarah dan kekuatan spiritualnya terkuras. Menatap cahaya 7 warna di atas jembatan pelangi dan 7 sosok abadi yang tak tertandingi, hatinya, yang telah mencekam selama puluhan hari, akhirnya tenang. Pikiranku yang tegang tiba-tiba rileks, semangatku lelah, penglihatanku perlahan kabur, dan cahaya serta bayangan langit dan bumi menghilang lapis demi lapis. Senyum damai terukir di bibirnya saat ia bergumam pelan sebelum kesadarannya memudar. Akhirnya, ini dia. Bersambung.